Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada Ibu Kepala Sekolah selaku Mentor Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Surakarta yang kami hormati, Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 20 Surakarta yang kami hormati, izinkanlah kami untuk membawakan acara pada siang hari ini dalam rangka seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan dan pemerintah Kota Surakarta. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pemaparan materi oleh Bapak Daniel, acara yang ketiga sesi pertanyaan, dan yang keempat adalah penutup. Marilah untuk acara pertama pada seminar orientasi kita awali dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu pemaparan materi orientasi yang akan disampaikan oleh Bapak Daniel Adi Nugraha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan saya. Pada hari ini saya akan coba untuk memaparkan apa yang menjadi hasil laporan saya, yaitu judulnya adalah mengoptimalkan peran kegiatan rohani di SMP Negeri 20 Surakarta. Nah, sebelum saya masuk ke sini, ke paparan saya ini, maksud dan kegiatan dari orientasi ini saya akan menjelaskan, yaitu untuk membekali peserta, yaitu kami P3K, dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Adapun tujuannya adalah maksud dan tujuan dari ini adalah kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 adalah setelah mengikuti orientasi peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Nah, saya akan membacakan yang pertama kali adalah visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visinya adalah pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun misinya adalah yang pertama, visi pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kemudian yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, karena mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Kemudian visi dan misi Dinas Pendidikan. Visinya adalah
Terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian misi dari Dinas Pendidikan meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Kemudian kita masuk ke dalam visi SMP Negeri 20 Surakarta. Yang pertama adalah visinya terwujudnya sekolah berkarakter, berprestasi dan berbudaya kreatif dengan berwawasan iptek dan lingkungan hidup. Kemudian kita masuk dalam misi SMP Negeri 20 Surakarta. Yang pertama, mewujudkan nilai-nilai keimanan dan budi pekerti yang luhur, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. Yang ketiga, efisien dan menyenangkan sehingga setiap peserta didik mampu berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang keempat, mewujudkan prestasi akademik dan non-akademik yang kompetitif. Kelima, menumbuhkan budaya kreatif secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Keenam, memberdayakan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran. Ketujuh, menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, rapi, indah, dan mencegah kerusakan lingkungan. Kedelapan, memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran dan manajemen sekolah. 9, menerapkan disiplin waktu dan disiplin kerja. Dan 10, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan komite sekolah. Itu adalah tujuan-tujuan, maksud saya adalah visi dan misi yang harus P3K dapat jangkau dan lakukan. Nah, kita masuk ke dalam yang utama tentang kegiatan rohani. Kegiatan rohani di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa, nilai-nilai moral dan spiritualitas. Namun dalam implementasinya seringkali terdapat tantangan dan kendala yang perlu diatasi. Laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu yang dihadapi dalam kegiatan rohani di SMP Negeri 20 Surakarta dan memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan perannya. Jadi kalau setiap kita ini ada di sekolah ini, kita berusaha untuk membentuk siswa ini menjadi siswa yang mempunyai karakter yang berlandaskan agama. Kemudian langkah identifikasi, mengidentifikasi awal tentang pentingnya pembentukan karakter siswa yang dibentuk privat sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing lewat perilaku. Kemudian mengidentifikasi persepsi siswa tentang karakter, dan yang ketiga mengidentifikasi tentang hubungan orang tua dalam pembentukan karakter yang sesuai dengan agama dan kepercayaan setiap individu siswa. Merancangkan aktualisasi, meningkatkan minat siswa yang rendah dengan cara memberi penghargaan berupa nilai sehingga dapat meraih minat siswa dalam beribadah. Kemudian menanamkan persepsi baru dalam pikiran para siswa tentang karakter yang baik supaya timbul budi pekerti baik yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan selanjutnya meningkatkan dukungan kepada siswa supaya terbentuk karakter yang baik. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat aktualisasi. Membuat aktualisasi adalah dengan cara memberi informasi kepada siswa bahwa untuk siswa yang aktif mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah mendapatkan tambahan nilai. Kemudian melakukan sosialisasi kepada siswa dan orang tua siswa tentang pentingnya karakter dan budi pekerti baik dengan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian selanjutnya mempersiapkan tentang penanganan siswa yang bermasalah dengan karakter. Kemudian melaksanakan aktualisasi. Pelaksanaan kegiatan ibadah yang saya soroti adalah kegiatan ibadah siang dan sholat zuhur yang dilaksanakan setiap hari mulai pukul 11.55 sampai dengan 12.15 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan kegiatan bagi muslim sholat berjamaah, dan kemudian yang kedua dalam kegiatan sholat siswa aktif juga dididik supaya aktif dalam mendukung ibadah, seperti ada beberapa anak yang disuruh untuk azan, menata tikar dan mengkondisikan saat akan dimulainya ibadah. Kemudian yang ketiga, setiap hari Jumat diadakan kegiatan sholat Jumat dan ada ceramah untuk membentuk karakter dari siswa. Kemudian bagi Kristen, yang pertama adalah setiap hari Senin sampai dengan Jumat diadakan ibadah dari pukul 11.55 sampai dengan 12.15 sama seperti Muslim. Kemudian yang kedua, siswa diberi untuk ikut dalam melayani pujian dalam ibadah. Ketiga, ibadah diisi dengan pujian dan doa dilanjutkan dengan khotbah supaya membangun karakter siswa. Dan kemudian juga melakukan pembinaan bagi siswa yang bermasalah dan belum berkarakter baik, memberi nilai bagi siswa yang tekun beribadah, memberi kesempatan bagi siswa yang mau berpartisipasi dalam ibadah. Kemudian setelah itu semua dilakukan, melakukan evaluasi aktualisasi. Evaluasi dilakukan sebulan sekali antara guru agama dan guru yang lain untuk kedepannya lebih baik lagi.
Nah, kesimpulannya adalah optimalisasi peran kegiatan rohani di SMP Negeri 20 Surakarta merupakan upaya yang kompleks dan memberikan komitmen dari berbagai pihak. Dengan mengidentifikasi isu yang ada dan menerapkan langkah-langkah yang tepat, diharapkan kegiatan kerohanian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentukkan karakter siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan ini adalah contoh gambar di mana kegiatan sholat, dan ini juga kegiatan sholat Jumat, dan kemudian ini ada ibadah yang kami lakukan setiap hari dari hari Senin sampai dengan Jumat, sama seperti Muslim juga jamnya sama, dilakukan pada saat Jumat. Terima kasih dari saya. Ya, demikian tadi pemaparan dari Bapak Daniel. Untuk semuanya. Ada selanjutnya yaitu tanya jawab. Kami buka dari tanya jawab. Terlebih dahulu kami persilakan kepada Ibu Mentor untuk kepada Bapak Ibu semuanya yang mau untuk menanyakan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Daniel. Untuk pertanyaan kami buka 2. Silakan. Silakan Pak Adi. Terima kasih Pak Daniel. Saya ingin menanyakan tentang kegiatan apakah ada kendala. Karena kalau untuk yang anak muslim itu kendalanya kan anak itu sulit segera untuk musim masif, mungkin masih main-main, masih nongkrong. Apa kegiatan yang di atas atau ada kendala nggak ada? Kemudian untuk mengatasinya bagaimana supaya anak itu seperti begitu? Karena katanya yang di masjid itu susah, disuruh tujuh pasang nongkrong dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk mengatasi kendala supaya anak cepat bagaimana? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Ari. Yang pertama, kalau di dalam ibadah Kristen juga sama Pak, juga sama bagaimana anak-anak itu juga susah untuk segera datang ke sana. Beberapa anak itu juga ada terlambat, tapi tidak semuanya, tapi beberapa saja, dan sedikit karena memang siswanya sedikit Kristen dan Katolik. Untuk penanganannya pada saat ini saya serahkan kepada Ibu Bika biasanya ya, seperti Ibu Koni yang biasanya untuk caranya ngoyak-ngoyak anak-anak untuk segera datang untuk ibadah. Dan saya kira partisipasi Bapak Ibu Guru juga perlu sekali sebagai cara untuk membuat anak-anak itu untuk segera datang ibadah. Karena saya terus terang saya juga seringkali ikut juga untuk menyuruh anak-anak itu untuk segera sholat juga. Waktu saya keluar dari mengajar itu saya lihat ada anak kelas 7 misalkan mereka tidak segera turun, dan kemudian saya segera juga untuk mereka untuk turun. Dan saya kira untuk partisipasi Bapak Ibu juga sudah seharusnya ikut juga di dalam menangani masalah anak-anak yang susah untuk diajak beribadah. Begitu Pak, terima kasih. Jadi mungkin ada semacam hadiah, jangan cepat dapat hadiah. Kalau itu saya belum. Hanya kalau saya itu mengatakan tadi kalau hadiah itu untuk ibaratnya supaya anak itu saya berikan nilai supaya mereka tertarik untuk mengikuti ibadah. Pertama kali seperti itu, sehingga mereka langsung mengikuti ibadah. Begitu Pak Hari. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, monggo. Ataukah sudah tidak ada? Kami langsungkan kepada Ibu Kepala Sekolah selaku mentor dari orientasi kami. Monggo Ibu. Yes, terima kasih Pak Daniel sudah memaparkan. Memang Pak Daniel itu guru agama, berarti harus menilai pendidikan agama itu terus budi pekerti ya, budi pekerti karakter anak itu ada pada guru agama. Utamakan, meskipun semuanya itu ada tanggung jawab semua Bapak Ibu guru. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Hari, memang
oya anak itu butuh kesabaran dan ketelatenan dari Bapak Ibu guru semua. Karena ternyata survei itu untuk muslim saja, yang agama Islam itu yang sholat itu hanya 31%. Itu survei. Jadi memang sangat memprihatinkan. Dan juga ini agama Kristen sudah diajak kerjasama. Seharusnya tidak ada sembahyang, tapi sembahyang ya. Nah, itu adalah untuk mendukung semuanya, adalah tugas tanggung jawab kita. Hanya Pak Daniel untuk selalu memotivasi Bapak Ibu guru semuanya agar kerjasama. Sementara ini ya sudah saya lihat itu Bapak Ibu guru sudah ada yang keliling, ya alhamdulillah. Tapi perlu contoh. Jadi kadang ada yang beberapa keliling, tapi ada yang tidak, gitu loh. Ada yang duduk manis, ada yang berada di posnya, ada yang tidak ikut ambil. Nah itu kerjasama itu yang harus selalu disampaikan kepada Bapak Ibu guru agar bersama-sama untuk membina karakter siswa. Itu intinya. Monggo Pak Daniel bisa untuk jangka panjang programnya apa supaya bocah itu sudah gitu ya. Jadi monggo. Ya program jalan menengah apa, jangka panjangnya apa silakan untuk ditindaklanjuti. Atur. Terima kasih dulu untuk masukannya, nanti akan menjadi suatu bahan pertimbangan saya ke depannya untuk menjalankan kegiatan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Beri aplaus dari paparan dari Pak Daniel. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kedepannya SMP Negeri 20 Surakarta. Mungkin ada kesan-kesan dari Pak Daniel selama mengikuti orientasi, monggo. Untuk membuat anak itu bisa mempunyai suatu karakter yang baik, memang kita membutuhkan suatu kesabaran. Dan juga mungkin hasil itu tidak terlihat saat ini, tetapi kita seperti seorang petani, kita menanam pasti kita akan menuai suatu hari nanti. Dan saya kira entah saat ini ataupun nanti pasti kita akan melihat suatu hasil yang baik dari apa yang kita tanam. Gitu Bapak Ibu. Dan saat ini yang kita tanam adalah hal yang baik tentang bagaimana beribadah dengan baik. Saya yakin percaya suatu hari anak-anak itu walaupun bermasalah seperti apapun juga itu pasti akan kita akan melihat hasilnya yang baik. Kita kapan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya tepuk tangan. Ya, demikianlah dari pemaparan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Dari kami selaku pembawa acara, banyak kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup untuk seminar kali ini dengan bacaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Bila itu boleh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.